Kamus Atinggola, Kamus Budaya Swawa. Halo sahabat bahasa yang ada di seluruh Nusantara, senang sekali pada kesempatan kali ini Putri bisa menemani sahabat bahasa yang ada di seluruh Nusantara pada siniar seri ketiga. Seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, jadi ini saya kenalkan ada Kamus Budaya Swawa, Kamus Atinggola. Hari ini kita akan mengulik-ngulik tentang dunia perkamusan dan peristilahan. Dengan narasumbernya siapa? Ayo. Narasumber kita pada kesempatan kali ini, mungkin kalau teman-teman sudah mengikuti kanal YouTube dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, sekarang juga ada TikToknya, pasti sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yuk kita kenalan langsung. Halo, selamat datang Mbak Suci. Halo, selamat datang. Selamat datang. Gimana Mbak Suci? Saya ngomongnya apa ini? Apa kabar ini? Cantik sekali hari ini. Alhamdulillah baik. Gitu. Terus kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya karena sudah akhir tahun ya, sekarang sudah bulan Oktober, Iya. akhir gitu, mau bulan Biasa Mbak. target usulan kosakata ya pastinya ya. Iya, benar juga mungkin di kegiatan kehumasan aja. Tapi sekarang Mbak Suci ini makin cantik ya sahabat bahasa. Auranya sudah mulai keluar begitu. Masa Iya loh. banyak yang bilang begitu. Yang Bercanda sahabat bahasa. Oke, sahabat bahasa. Jadi kita kenalan ya, Mbak Suci ini dari tim perkamusan dan peristilahan Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Ngomong-ngomong soal kamus, soal istilah, sebenarnya program perkamusan dan peristilahan yang ada di Kantor Bahasa itu bagaimana sih, Mbak? Apakah Kantor Bahasa itu menerbitkan kamus, membuat kamus atau bagaimana? Kalau menerbitkan kamus, ya di tahun 2020, nah kebetulan ada di depan Mbak Putri. Iya, ini kamusnya. Iya, kami menerbitkan 2 kamus, yaitu Kamus Atinggola dan Kamus Budaya Swawa gitu. Nah, selain ini Mbak, kami juga menerbitkan kamus waktu itu bekerja sama dengan Pemda Bone Bolango, ya, Kabupaten Bone Bolango di tahun 2018. Kami bekerja sama untuk membuat kamus dwi bahasa Bolango. Wih, keren sekali berarti ya. Iya, Ternyata tidak hanya bahasa Indonesia yang ada kamusnya ya, bahasa daerah pun sekarang sudah mulai banyak bermunculan kamus-kamusnya. banyak, iya, begitu. Akan tetapi untuk bahasa Bolango kan sudah ini ya, punah ya, punah, bahkan sudah punah, iya, karena memang sudah tidak ada penuturnya. Nah, tahun 2022 kami menerbitkan 2 kamus, lalu di tahun 2021 akhir itu kami juga menerbitkan lagi, akan tetapi dalam bentuk ini ya, aplikasi, aplikasi kamus bergambar Gorontalo Indonesia. Wih, keren sekali. Sudah ada kamus bahasa daerah, ada juga aplikasinya. Jadi ini sebagai salah satu upaya untuk pelestarian bahasa daerah yang hampir punah gitu, Mbak ya? Iya benar. Oh, oke. Terus kalau misalnya sahabat bahasa di luar sana yang mau pinjam nih, kira-kira kamus ini bisa ditemui di mana, Mbak? Kalau jangankan pinjam, kalau misalnya ingin memiliki kamus cetaknya, langsung aja datang di Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Oke, keren sekali. Bisa langsung, Mbak, minta kamusnya boleh? Kira-kira? Nanti tinggal mengisi saja di layanan perpustakaan khusus ya untuk permintaan buku berupa kamus cetak. Nanti kami ada begitu. Lalu misalnya sahabat bahasa begitu ya, misalnya kalau misalnya untuk saat ini kan sudah malas begitu ya, kayak misalnya nenteng-nenteng kamus dalam bentuk seperti ini begitu ya. Juga bisa nanti mengakses laman Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, dan di bagian menu bahan bacaan terbitan Kantor Bahasa itu nanti ada juga dalam bentuk PDF-nya. Oh iya, jadi lebih mudah diakses ya. Kadang kan, kalau kebayang kamus itu pasti tebal, berat begitu ya. Padahal ada juga nih ya tipis sebenarnya ya. Lalu sejauh ini Mbak, kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh tim perkamusan dan peristilahan sejauh sampai 1 tahun kebelakang ini? Kalau tiap tahunnya kegiatan perkamusan itu sama terus ya, seperti kegiatan rutin begitu. Mungkin berbeda dengan KKLP lainnya ya begitu, yang selalu ada dinamika. Kalau kegiatan perkamusan dan peristilahan itu dari tahun ke tahun selalu sama begitu. Oh gitu. Kami ada 2 program tahun ini, yaitu yang pertama terkait dengan target pengusulan kosakata di KBBI, itu terkait pengembangan kosakata bahasa Indonesia, pengayaan kosakata bahasa Indonesia melalui bahasa daerah, dan yang kedua adalah pengembangan kamus daerah gitu. Terkait dengan pengembangan kosakata bahasa Indonesia yang akan diusulkan ke KBBI daring,
tahun ini kami mendapatkan target 500 kosakata begitu. Jadi tiap banyak tahun ya Mbak ya, benar, dan itu memang khusus kosakata yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Hampir semuanya ya, bukan hampir ya. Jadi semua provinsi atau semua balai dan kantor pasti akan ada target begitu untuk mengumpulkan data kosakata tiap tahunnya. Kalau untuk Gorontalo 500 kosakata, dan tahun ini kami berfokus ke bahasa Gorontalo. Jadi kosakatanya itu benar-benar kosakata baru yang belum ada padanannya ya? Iya, benar. Tiap tahun itu apakah targetnya sama 500 atau meningkat lagi atau bagaimana? Beda-beda sih Mbak. Kalau tahun 2017 kami mengusulkan 1000 kosakata. Lebih banyak lagi. Iya, benar. Tahun 2017 kami mengusulkan 1000 juga. 2017, 18, 19 itu 1000. Lalu mulai dari tahun 2020 kami turun ke angka 500. Lalu sampai tahun 2024 targetnya 500 kosakata. Wih, tapi 500 kosakata itu juga banyak sekali loh Mbak. Itu berat. Itu menunjukkan kalau ternyata bahasa Indonesia itu kaya akan ragam bahasa ya. Salah satunya mungkin yang belum diketahui oleh sahabat bahasa di seluruh Nusantara, Indonesia itu dari Gorontalo saja kita akan menampilkan 500 kosakata. Belum lagi nanti dari provinsi-provinsi lain ya, berarti akan banyak sekali kosakatanya gitu ya. Iya, tapi tidak semua kosakata tersebut langsung diakomodasi dan langsung lolos begitu Mbak. Karena memang KBBI itu memiliki kriteria keberterimaan begitu. Kalau misalnya begini, 500 kosakata tadi itu usulan dari kami 500. Akan tetapi belum tentu 500 kosakata itu tadi yang nanti lolos masuk di KBBI. Iya, di kamus besar. Bisa jadi nanti hanya setengahnya atau beberapa begitu. Karena memang itu nanti akan ada banyak telaah lagi begitu. Dan juga terkait dengan kosakata tersebut itu juga banyak ada tahapan-tahapannya begitu ya. Ada tahapannya juga begitu. Lalu kan kalau terkait dengan pengembangan ini, untuk pengembangan kosakata bahasa Indonesia begitu, itu kan ada 3 sumber nih pengayaannya Mbak. Jadi itu salah satunya itu tadi melalui inventarisasi dari bahasa daerah, lalu juga ada bahasa asing juga, dan juga laras bahasa. Oke. Kalau mengingat di Gorontalo ini kan ada banyak ya ragam bahasanya, ada bahasa Bajo, bahasa Gorontalo, bahasa Atinggola gitu ya. Kira-kira bahasa mana yang akan nanti diambil kosakatanya untuk dimasukkan ke KBBI? Adakah kriteria bahasa tertentu begitu? Kalau bahasanya yang jelas bahasa utama dan sudah terdata di peta bahasa ya. Untuk saat ini yang bahasa yang ada di Provinsi Gorontalo, sahabat bahasa yang masuk di peta bahasa itu ada tiga bahasa. Yang pertama adalah bahasa Gorontalo, yang kedua adalah bahasa Bajo, dan yang ketiga adalah bahasa Minahasa dialek Jawa Tondano. Begitu. Dialek Jawa. Iya, kalau misalnya bahasa Atinggola itu masih tergolong dialek untuk penelitian yang pernah dilakukan Badan Bahasa gitu. Tapi untuk kantor bahasa Provinsi Gorontalo sendiri masih belum melakukan tahun-tahun sebelumnya masih belum melakukan penelitian yang mendalam terkait dengan bahasa Atinggola begitu. Jadi untuk saat ini masih berstatus dialek begitu. Jadi memang kalau misalnya seperti ini kemarin tahun ini kami melakukan pengumpulan data kosakata yang berlokasi di Gorontalo Utara, bertepat di Kecamatan Atinggola begitu. Nah, akan tetapi yang kami usulkan melalui aplikasi kompilasi kamus untuk pengusulan kosakata itu bukan bahasa Atinggola, akan tetapi bahasa induknya atau bahasa utamanya itu bahasa Gorontalo. Oh, begitu. Jadi diambil dari bahasa induknya ya? Iya, bahasa utamanya. Ada yang terdata di peta bahasa tadi. Oh iya, yang terdata itu bahasa utamanya ya? Iya, benar. Begitu. Saya tertarik nih waktu tadi Mbak Suci cerita ketika kantor bahasa mencoba untuk mengirimkan 500 kosakata, ternyata ada yang diterima cuma separuhnya atau mungkin 300 kosakata saja. Nah, itu kira-kira tahapannya seperti apa Mbak? Telaahnya begitu. Kenapa tidak semuanya bisa masuk? Kenapa hanya 250 gitu? Iya, tahapan-tahapannya. Kan di KBBI itu ada kriteria keberterimaan ya, begitu. Oh, iya. Jadi kalau saya membicarakan tahapan dulu yang dari sini ya. Jadi pertama pada saat kalau kita mengumpulkan data kosakata atau misalnya inventarisasi, itu kami mengumpulkan kosakata sebanyak-banyaknya. Misalnya targetnya 500 begitu ya, Mbak. Boleh lebih dari itu ya, berarti ya? Iya, memang harus wajib.
Kalau bisa minimal 800 atau bahkan 1000. Gitu. Karena itu nanti pasti akan banyak ya. Menanggulangi untuk yang akan tidak diterima itu ya. Iya, gitu. Ya apa itu namanya bahasanya nanti pasti bakal banyak yang tidak bisa diakomodasi begitu, karena misalnya ternyata tidak sesuai, ternyata tidak unik, atau ternyata memang itu hanya kosakata umum saja gitu. Terus setelah dikumpulkan, tapi biasanya kalau misalnya target kami itu 500 kosakata, pasti minimal 800 atau lebih begitu. Setelah inventarisasi, nanti kami akan melakukan analisis data secara parsial itu, nanti akan kita berikan ke validator. Begitu. Oh, ada validatornya sendiri. Validator itu nanti yang akan kami jadikan sebagai narasumber di kegiatan di tahapan kedua begitu. Oh, tahapan kedua kira-kira apa, Mbak? Nah, pertanyaan yang sangat tepat. Tahapannya apa aja nih? Tahapannya, lalu yang kedua itu namanya adalah LKBD begitu. LKBD. Iya, kepanjangannya Lokakarya Kosakata Bahasa Daerah. Gitu. Itu memang wajib dilakukan, itu bertujuan untuk menvalidasi data begitu. Validasi data, menyunting begitu kalau misalnya ternyata pendefinisiannya kurang lengkap begitu, tidak sesuai dengan pola pendefinisian yang sesuai dengan KBBI begitu. Lalu setelah itu tahapan terakhir, kalau misalnya sudah selesai semuanya, akan dibawa ke sidang Komisi Bahasa Daerah. Begitu. Ada sidangnya juga. Iya, benar, kosakata saja ada sidangnya ya. Kosakata saja ada sidangnya, saya juga berarti. Iya, tidak selalu kasus ya yang ada sidangnya ya begitu. Nah, untuk sidang ini memang nanti kita akan mendatangkan narasumber dari redaktur KBBI yang ada di Badan Bahasa di Pusbanglin, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa. Ya, nanti kita untuk tahun ini kita menghadirkan 2 redaktur dari Badan Bahasa untuk melakukan untuk memberikan umpan balik begitu. Apakah biasanya ya Mbak ya kan sekarang ini entry yang sudah ada di KBBI itu tercatat 116.000 lema begitu. Nah, jadi kosakata yang kita usulkan tidak boleh ada padanan yang tadi sempat saya sebutkan begitu. Harus cari yang lain ini yang belum ada ya. Iya, misalnya kayak ternyata kita mengusulkan kosakata begitu ya, misalnya seperti kayak gentong begitu. Nah, di KBBI kan sudah ada begitu. Nah, itu ini bukannya ini mirip ya dengan gentong ya begitu. Oh, ternyata itu sudah pasti ditolak nanti ya. Iya, jadi makanya kita harus tetap mempertahankan dengan cara menunjukkan ciri pembedanya gitu. Keunikannya itu harus kita tunjukkan. Oh, misalnya ternyata ini khusus digunakan untuk misalnya ritual adat gitu, atau digunakan untuk aktivitas apa gitu ya. Atau siapa tahu memang bentuknya berbeda gitu. Oh, ini ternyata gentong yang memiliki perut yang misalnya lebih buncit begitu, benar. Misalnya memiliki leher yang lebih lebih cekung atau bagaimana. Oke, jadi selain didefinisikan, kalau misalnya ada yang mirip-mirip, kita harus cari pembedanya ya Mbak ya, supaya itu bisa berterima. Ya, dan itu tidak boleh ada begitu ya, misalnya kayak biar masuk ini, biar masuk kita ada aja sih yang misalnya paksain gitu ya, dipaksakan gitu kan tidak boleh begitu. Harus memang sesuai. Oh, ini memang beda, oh, ini memang sama. Kalau memang sama, harus cari yang lain. Iya, begitu. Oke. Berarti nanti kalau misalnya sudah selesai ya Mbak ya, sudah selesai. Nah, kemarin saja itu banyak sekali kosakata yang misalnya kayak kurang lengkap pendefinisiannya. Itu nanti juga PR juga dari kami tim begitu ya. Terus setelah itu kalau misalnya sudah selesai semua, sudah selesai kita perbaiki, nanti akan kita usulkan gitu. Untuk pengusulannya nanti langsung kita usulkan di KBBI daring melalui aplikasi kompilasi kamus gitu. Oke, setelah sidang itu ya. Setelah sidang, tahapan terakhir tinggal pengusulan itu tadi ya. Iya, pengusulan. Oke. Adakah kriteria kosakata tertentu begitu Mbak yang akan diinventarisasi? Oh iya, ada. Kriterianya apa aja nih? Kayak mau pilih jodoh ya, ada kriterianya? Oh iya, jelas. Sebenarnya kalau itu lebih rumit ya. Iya, tidak sekompleks itu. Enggak, lebih rumitan memilih kosakata ya. Kosakata yang mau kita usulkan gitu daripada pilih jodoh. Jauh. Jadi makanya saya sekarang belum ketemu ya Mbak ya. Sahabat bahasa, jadi bercanda. Jadi kalau untuk jadi kosakata yang akan kita kumpulkan atau yang akan kita inventarisasi itu ada beberapa kriteria. Itu yang pertama adalah itu
harus unik begitu. Harus unik kosakatanya. Iya. Tidak cuma ini aja, apa itu nama orang-orang di kantor bahasa saja ya unik. Tapi kosakata pun juga harus unik ya. Unik. Yang pertama unik begitu Mbak. Jadi itu tadi harus ada ciri-ciri pembeda gitu, harus berbeda dengan kosakata dari 116.000 lema yang ada di KBBI begitu. Harus cari lagi yang beda. Iya, tidak boleh hanya kosakata umum begitu saja. Biasanya kami mengambilnya kosakata budaya sih begitu. Karena kan tiap daerah, tiap provinsi, tiap suku itu kan memiliki kosakata, memiliki apa itu namanya budaya yang berbeda-beda begitu. Otomatis jadi bahasanya juga ikut beragam. Itu unik yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah ciri pembeda. Iya benar, yang tadi ciri unik. Nah, yang kedua itu adalah enak didengar atau eufonik. Begitu. Eufonik, iya benar. Kan biasanya kan kalau di Gorontalo begitu ya Mbak ya. Biasanya kalau kayak kemarin tahun ini kami mengumpulkan kosakata bahasa Gorontalo dialek Katinggola itu banyak sekali kayak misalnya bunyi RL begitu. Nah itu juga itu nanti kalau misalnya dia berada di awal di suku kata pertama itu nanti akan istilahnya akan harus mengikuti kaidah pembentukan bahasa Indonesia gitu, kaidah pembentukan kata. Contohnya gimana nih Mbak? Contoh katanya misalnya kayak ruru, oke? Iya ruru itu penulisannya biasanya LRU begitu coba. Kalau misalnya kalau Mbak Putri ini kan ini ya apa itu namanya penutur jati bahasa Jawa ya. Nah pasti susah ya. Saya juga luru. Nah beda itu lidahnya itu harus ditekuk begitu. Aduh agak rumit ya sepertinya ya. Iya nah begitu itu kan harus disesuaikan. Karena tidak enak didengar begitu. Iya karena kalau ini kalau misalnya penutur jati dari bahasa tersebut mengucapkan itu memang tidak ada permasalahan. Akan tapi jika diucapkan oleh penutur jadi dari bahasa lain misalnya bahasa Jawa, bahasa Sunda begitu, itu pasti nanti akan mengalami permasalahan. Aduh susah juga ya. Iya, kayak misalnya kayak gelis sekarang sudah gitu ya. Monoftong, sekarang sudah ada monoftong di terbaru ya. Itu dulu sebelum ada kebijakan baru ya, itu kan susah ya kita mengucapkan Sunda itu ya biasa soalnya ya, Sunda juga. Iya benar begitu sama dengan itu tadi. Jadi akhirnya kita harus menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Karena kan ini kita tujuannya untuk pengayaan kosakata bahasa Indonesia. Jadi kita harus mengikuti aturannya begitu. Lalu yang ketiga itu adalah tidak berkonotasi negatif. Oh iya tentu ya. Iya, nah ini memang agak sedikit susah sih karena misalnya kayak kata lokalisasi begitu ya. Kalau misalnya kita lihat di korpus bahasa itu pasti yang muncul itu karena ini kata lokalisasi itu kan biasanya negatif gitu. Dan kita kayak pengecekannya itu kan biasanya harus melalui korpus begitu. Jadi memang kita menghindari begitu. Memang ya lebih banyak kosakata yang beragam dan bagus-bagus gitu ya. Iya. Kalau masih ada yang lain dipilihlah yang lain dulu gitu. Iya. Lalu seturut dengan kaidah bahasa Indonesia sama seperti yang tadi karena kita mengumpulkan tujuan kita untuk melakukan pengayaan kosakata bahasa Indonesia jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke. Jadi cukup panjang juga prosesnya ya. Banyak ada lagi harus ada frekuensi pengucapan yang banyak begitu. Memang dituturkan oleh banyak orang begitu. Iya. Kriterianya banyak. Cukup banyak. Prosesnya itu kira-kira berapa lama itu Mbak? Prosesnya proses pengumpulan datanya atau pengerjaannya sampai selesai. Pengumpulan data sampai pengusulan sampai selesai. Aduh. Sebenarnya pekerjaan perkamusan itu kan tidak bisa dilakukan sekali duduk begitu ya. Kayak cuma dikasih tenggat ini begitu. Karena pekerjaan perkampungan tidak akan pernah selesai sahabat bahasa 5 tahun 10 tahun tidak pernah selesai panjang soalnya ya karena kita ada target ya pastinya karena kita ibu kerja di lembaga pemerintah dan harus selesai ya terus 1 tahun harus selesai jadi misalnya begini tapi pada saat kami menyusun rencana begitu ya kita kan selalu menyusun peta jalannya begitu nah dari awal itu inventarisasi pasti kita memilih bulan Februari. Kenapa kok Februari? Mbak Suci ulang tahun Februari. Oh bener, ulang tahun saya di berarti juga. Kenapa? Karena anggaran turun Mbak, bulan Februari. Kalau Januari belum turun anggarannya. Gitu. Emang bisa jalan ya. Karena kan
bulan Januari itu waktunya kita untuk menyusun konsep, lalu untuk mencari referensi, begitu sahabat bahasa, lalu untuk menyusun proposal juga. Gitu. Lalu bulan Februari itu kita melakukan inventarisasi, begitu. Lalu setelah itu kita membutuhkan waktu 2 bulan untuk melakukan analisis data secara parsial tadi. Lalu setelah itu lokakarya biasa kemarin lokakarya kami laksanakan di bulan April. Lalu bulan Juni itu kami sidang. Nah setelah ini baru diusulkan. Oh gitu. Begitu. Setahun ya, full itu hampir setahun lah ya. Setahun iya, karena memang tidak hanya kuantitas ya yang kita kejar, kualitas juga. Karena mengingat prosesnya yang panjang, membutuhkan waktu yang lama, siapa saja kira-kira Mbak yang perlu dilibatkan dalam proses ini, inventarisasi? Sebenarnya saya terima kasih sekali kepada teman-teman di kantor bahasa ya, untuk tahun kemarin ya Mbak ya. Tahun kemarin itu analis kata di kantor bahasa kan hanya satu ya, saya berjuang tunggal. Iya. Kalau sekarang gitu. Sudah ketambahan ya Mbak ya? Sudah ketambahan, alhamdulillah kemarin masuk di bulan Mei ya. Iya, ada tim baru, ada CPNS baru, analis kata. Jadi saya sudah tidak sendiri begitu. Dan juga kemarin kan untuk teman dari BRIN yang tidak pindah ke BRIN, peneliti tidak pindah ke BRIN kan kemarin juga masuk di analis kata. Jadi alhamdulillah kantor bahasa memiliki 3 analis kata. Alhamdulillah ya, sudah ada yang membantu begitu ya. Iya benar. Kalau tahun ini kami dibantu oleh teman-teman dari KKLP lain sih. Tahun ini kami dibantu 1 orang dari KKLP Membahu ya, pembinaan bahasa dan pembinaan bahasa hukum. Lalu 1 orang lagi dari KKLP Literasi. Terima kasih. Jadi saling bekerja sama ya, sama-sama untuk menghasilkan satu inovasi dan kamus yang bisa diakses oleh masyarakat. Selama penyusunan ini, kira-kira pernah mengalami kendala atau hambatan yang berarti gitu? Banyak sudah pasti ya. Sebenarnya sih tidak cukup 1 jam 2 jam nih kalau mau belajar gitu kayaknya. Ya kita bicarakan ini kendala saja. Kalau kendala ya pada saat awal itu yang pertama kita itu sudah terkendala dalam menentukan bahasa. Kan di Gorontalo itu bahasa hanya 3 ya. Mungkin ada yang di provinsi lain bahasa hanya 1 begitu. Jadi yang membedakan hanya mungkin dialeknya saja gitu. Jadi yang pertama bahasanya. Bahasa apa ini ya? Lalu kan kita harus memberikan alasan ya, kenapa memilih bahasa ini? Rencana tahun 2023 kami kan ingin menginventarisasi kosakata dari bahasa Minahasa dialek Jawa Tengah. Itu juga kami harus menyebutkan apa sih alasannya kenapa memilih bahasa ini begitu, kayak misalnya bahasa Gorontalo. Nah, dari tahun ke tahun kami mengumpulkan bahasa Gorontalo. Baru di tahun 2022 kemarin kami memberanikan diri untuk berpindah ke bahasa Sawawa begitu. Kami menginventarisasi 500 kosakata bahasa Sawawa. Ya, lalu itu juga karena kan itu kan selalu kosakata kan selalu diambil terus tiap tahun ya Mbak ya. Apalagi yang diambil kosakata yang unik yang tidak memiliki padanan dalam bahasa Indonesia begitu. Dan jadi otomatis tiap tahunnya itu harus ada konsep yang berbeda. Karena bagi kami teman-teman di perkamusan itu sangat haram gitu ya. Sangat haram ya. Pokoknya perlu digarisbawahi ya. Sangat haram. Iya. Mengusulkan kosakata yang sudah pernah diusulkan di tahun sebelumnya begitu. Jadi kayak seperti duplikasi gitu loh. Begitu. Iya. Begitu. Jadi itu pasti ada lah ya kendala-kendala, hambatan. Tapi alhamdulillah sudah teratasi Mbak ya? Iya, alhamdulillah itu sudah teratasi. Setelah itu belum lagi waktu turun lapangannya. Turun lapangannya gimana nih ceritanya? Kayaknya seru sekali Mbak sebenarnya. Tapi karena mungkin keterbatasan ini juga ya, banyak keterbatasan lah sehingga kami pengumpulan data itu maksimal 5 hari begitu. Nah biasanya kan kita juga selain ada kriteria keberterimaan kosakata di KBB juga harus ada kriteria kualifikasi calon informan begitu. Nah biasanya ini ada beberapa hal yang mengakibatkan kita tidak, maksudnya informan yang kita dapat tidak sesuai dengan kualifikasi gitu. Karena kan biasanya kami melakukan survei sih Mbak di lokasi-lokasi yang memang bisa dijangkau begitu kan. Seperti tahun ini kan kita melakukan pengumpulan data di Kecamatan Atinggola, itu jauh ya. Jadi
Dan dari sini saja ke sana mungkin sekitar 4 sampai 6 jam ya sepertinya ya. 4 jam ya. Saya lupa kemarin berapa lama. Begitu. Itu juga otomatis kan kita langsung ke sana lalu berkoordinasi dengan apa itu namanya berbagai macam pihak ya. Misalnya seperti tokoh adat begitu, lalu pemangku kepentingan begitu. Untuk membantu kami mencari informan, tapi kadang-kadang itu saya misalnya ada informan itu yang seperti grogi begitu ya Mbak ya, aduh bagaimana ya, bingung begitu. Jadi misalnya usulan kosakata yang diberikan ke kami itu biasanya hanya kosakata umum saja begitu. Atau biasanya sebenarnya beliau memiliki kemampuan begitu dan biasanya aduh lupa gitu. Jadi memang harus pintar-pintarnya kami begitu sih untuk mencari informan dan juga memberikan stimulus respon begitu. Oke. Nah sekarang nih kalau kamus nih ya, sekarang kita mau cek buat sahabat bahasa juga yang ada di seluruh Nusantara. Kira-kira ada beberapa kata yang kita sering bingung nih Mbak Suci. Apakah ini digabung atau dipisah penggunaannya gitu. Nah kita cross check lagi Mbak Suci ada di sini. Ada beberapa kosakata nih Mbak. Silakan nyontek. Jadi ada beberapa kosakata yang mungkin menjadi bingung buat teman-teman. Misalnya sekarang tunawisma, kira-kira digabung atau dipisah? Ayo digabung atau dipisah? Yang benar gimana nih Mbak? Tunawisma. Semua tuna itu digabung kecuali ikan tuna. Nah, siapa yang makan ikan tuna? Siapa yang suka makan ikan tuna? Di Gorontalo banyak ikan tuna. Saya. Iya. Karena kan bentuk terikat ya Mbak ya. Tunawisma itu harus tunawicara, tunarungu, iya itu harus tunakarya, harus dirangkai. Oh dirangkai juga. Oke. Sekarang saya pindah lagi ke kosakata berikutnya. Saya kira kosakata di kamus, kalau kosakata di kamus saya nggak hafal gitu. Iya lah, nggak mungkin hafal satu kamus tebal ini. Ini kosakata yang sering kali kita gunakan, tapi bingung gitu. Kadang saya mesti juga ini digabung atau dipisah ya. Kalau tanda tangan. Tanda tangan itu dia termasuk gabungan kata ya sahabat bahasa dan itu harus dipisah kecuali kalau misalnya terdapat afiksasi ya, misalnya imbuhan di awal dan di akhir itu berarti dia harus dirangkai. Tapi kalau misalnya mendapatkan prefix atau awalan saja begitu, tadi katanya tanda tangan ya. Kalau bertanda tangan berarti dia dapat imbuhan ya? Iya, dapat awalan. Iya. Jadi dia digabung atau dipisah? Dia harus tetap dipisah. Misalnya menandatangani begitu. Itu harus dirangkai. Iya. Oke. Sekarang saya sering mendapat kata ini nih. Bekerja sama, bertanggung jawab. Itu dirangkai atau dipisah, Mbak? Nah, ini nih bekerja sama. Biasanya kerja sama yang ada di surat dinas gitu ya. Iya, sebenarnya meminta untuk bekerja sama begitu kan. Dirangkai itu dipisah sih sebenarnya. Kalau kerja sama itu kalau misalnya dia berdiri sendiri begitu ya gabungan katanya, itu dia harus dipisah. Oh, dipisah. Tapi kalau misalnya bekerja sama, dia mendapatkan imbuhan di awal kata saja begitu, dari awal dan di akhir, berarti dia tetap dipisah begitu. Bertanggung jawab sekarang sama seperti kerja sama tadi ya. Sama konsepnya sama ya. Iya, konsepnya tetap sama. Berarti harus dipisah tanggung jawab kecuali misalnya mempertanggungjawabkan begitu. Mempertanggungjawabkan itu berarti harus dirangkai. Tapi kalau misalnya bertanggung jawab berarti itu dipisah gitu. Oke, lanjut lagi. Ada kata purna bakti. Kira-kira dipisah atau dirangkai? Nah, sama nih. Kemarin jadi panjang ini. Gak apa-apa. Sebelum sahabat besar tahu jawabannya ya. Benar. Kemarin kami banyak menemukan kesalahan di media sosial ya. Kan biasanya misalnya banyak pejabat-pejabat yang pensiun gitu ya, bakti gitu. Nah, itu biasanya kan ada banyak ucapan tuh muncul ya di media sosial begitu. Nah, itu kebanyakan itu dipisah gitu. Oh, berarti yang benar itu dirangkai ya. Dia tidak bisa terpisah ya. Iya, purna bakti, purna tugas gitu. Itu ya sama. Kalau uji coba dipisah, Mbak. Uji coba dipisah. Kecuali menguji cobakan gitu. Kalau menguji cobakan dirangkai ya, karena dia dapat imbuhan dan juga dapat akhiran. Iya. Kalau duka cita, sukacita, ya
itu harusnya dirangkai. Oh iya. Jadi sudah tidak salah lagi ya Mbak Suci, ini memang sudah kamusnya Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Jadi Mbak Suci sudah menguasai banyak ya yang kira-kira membantu buat sahabat bahasa yang ada di luar sana. Sudah dikasih masukan, sudah diberi informasi dan pengetahuan sama Mbak Suci tentang beberapa kosakata yang harusnya dipisah dan harusnya dirangkai. Oke, sekarang ini Mbak buat yang terakhir kali nih ya. Iya. Target kedepannya dari tim kosakata dan perkamusan dan peristilahan apa Mbak? Targetnya ya targetnya sama sih Mbak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi tetap kita harus menyusun konsep untuk melakukan pengumpulan kata, harus membuat konsep baru nih untuk pengembangan kosakata tahun depan begitu. Apalagi sekarang kita sedang fokus untuk pembuatan aplikasi ya, aplikasi kamus bergambar Gorontalo Indonesia. Yang baru nih kamus bergambar. Iya, Coba sedikit dong, gimana nih Mbak? Kalau kamus bergambar Gorontalo Indonesia itu dengan sasaran pembelajar bahasa Gorontalo begitu. Jadi untuk kita juga bisa nih Mbak gitu. Iya gitu. Apalagi kalau misalnya bahasa Gorontalo ini kan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja ya Mbak ya. Aku tidak baik. Iya, tidak hanya perempuan saja ya yang Ternyata aku baik-baik saja juga ya. Itu bahasa Gorontalo juga. Jadi makanya kami menciptakan kamus aplikasi karena memang tidak kita cetak Mbak, karena memang kita buatkan aplikasi yang dapat diunduh melalui Google Play Store begitu untuk yang memiliki HP Android begitu. Jadi nanti bisa simpel ya, bisa diakses oleh adik-adik yang sekarang sedang duduk di bangku sekolah dasar gitu, atau misalnya untuk pembelajar bahasa Gorontalo juga bisa. Online itu Mbak? Iya, kalau untuk kamusnya dari, tapi untuk diunduh dulu kan, di Google Play Store. Oh gitu. Ya. Baik Mbak Suci, terima kasih sahabat bahasa di seluruh Nusantara. Demikian siniar seri ketiga kita. Jangan lupa untuk menyaksikannya. Buat yang ketinggalan menyaksikan hari ini, boleh saksikan ulang di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo dan saksikan siniar episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang jauh lebih keren, lebih menarik. Oke? Sampai jumpa di siniar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Jangan lupa ya daftarkan diri kalian di KBBI Daring. Oke. Nah, sahabat bahasa, itu tadi tayangan siniar layanan kebahasaan dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk terus berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Sukai video yang sedang kamu tonton, berikan komentar dan tanggapan, dan jangan lupa bunyikan lonceng pemberitahuannya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Odu olo.